Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan belajar teknis pemasangan HPL, namun kali ini kita akan berfokus pada kendala-kendala yang sering terjadi. Bagaimana mengatasi HPL yang bergelembung, kemudian bergelombang, lalu berapa lama HPL itu akan berubah warnanya, berapa lama HPL akan terkelupas dari bidang tempelnya, dan bagaimana cara membersihkan sisa-sisa lem pada permukaan HPL. Kalau kalian pengen tahu caranya gimana, stay tune. Nah oke Sobat ABS, yuk langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana cara mengatasi HPL yang menggelembung. Ini perlu dipastikan dulu bahwa HPL menggelembung itu bukan karena permukaan yang tidak rata, tetapi memang karena gas yang dihasilkan oleh lem kuning yang tidak diprakondisikan terlebih dahulu sebelum penggunaan atau pemasangan proses aplikasi HPL-nya. Yang bisa kita lakukan adalah mengeluarkan gas tersebut menggunakan kain hangat yang kita tekan-tekan pada bagian permukaan HPL-nya. Atau kalau teman-teman saya biasanya menggunakan setrika, kita set panasnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga, kemudian kita gunakan lap atau kain, lalu kita tempel dan tekan-tekan. Dengan begitu biasanya gasnya bisa keluar. Tapi ini bukan solusi utama ya. Kalau menurut saya solusi utamanya itu adalah pencegahan. Jadi kita harus memaksimalkan proses aplikasinya. Bagaimana aplikatornya, bagaimana bidang permukaan yang akan ditempelin, bagaimana kualitas lemnya, kemudian apakah sudah benar lemnya kering sentuh baru ditempel atau jangan-jangan masih basah. Lemnya jangan juga tidak rata, jadi harus rata juga supaya hasilnya bisa maksimal. Jadi solusi terbaik menurut saya adalah melakukan pencegahan dengan proses aplikasi yang baik dan benar. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 2, yaitu bagaimana cara mengatasi HPL yang bergelombang. Kalau tadi menggelembung, ini bergelombang, mirip-mirip ya. Tapi kalau bergelombang ini biasanya dihasilkan karena memang permukaannya yang tidak rata, kemudian bahan-bahan bakunya seperti HPL, kemudian lemnya, kemudian plywoodnya, serta bahan-bahan lainnya itu tidak diprakondisikan dulu sebelum digunakan. Maksudnya diprakondisikan itu seperti apa sih? Jadi kalau hari ini kita mau proses pembuatan furniture-nya, itu seharusnya bahan itu udah ready tuh kemarin. Jadi kita diamkan di ruangan yang sama bahan-bahan tersebut, kemudian baru kita pakai. Karena kalau kita diamkan di suhu yang sama, biasanya mereka akan masuk ke suhu idealnya sehingga pada saat diolah tidak menggelembung ataupun tidak bereaksi yang berlebihan. Yang ketiga adalah berapa lama HPL ini bisa berubah warnanya setelah terpapar sinar matahari secara langsung. Ini banyak banget juga ditanya oleh teman-teman. Tapi perlu diperhatikan bahwa HPL ini adalah produk interior, tidak diperuntukkan untuk yang terkena sinar matahari secara langsung kayak gitu. Namun jika terkena sinar matahari pun tidak bisa dipastikan ya berapa lama atau intensitas berubahnya itu berapa banyak. Karena itu tergantung dari lokasi, suhu panas, matahari, suhu ruangan dinginnya atau panasnya juga di area tersebut gitu loh. Misalnya nih di daerah Bogor, yang daerah dingin tentu saja berbeda dengan di daerah Bali misalkan yang suhu panasnya lebih, sehingga HPL tersebut tidak bisa dipastikan ya berapa lama HPL itu akan berubah warnanya. Yang pasti produk-produk HPL dari Taco ini sudah menjalani uji light fastness untuk mengetahui nilai perubahan warna jika terpapar cahaya yang mana nilainya itu sesuai dengan standar ISO. Seperti eksperimen yang kemarin saya lakukan, HPL yang saya taruh 2-3 minggu di outdoor, ada yang full outdoor, ada yang di semi outdoor dan indoor, itu nilai perubahan warnanya memang tidak signifikan. Memang itu tidak terlalu lama ya, tapi ini menunjukkan bahwa memang HPL dari Taco ini sudah memenuhi uji standar dan sesuai dengan ISO. Nah, yang keempat adalah berapa lama HPL ini bisa terkelupas dari bidang yang ditempelinya. HPL itu daya rekatnya tergantung dari berbagai macam faktor. Banyak banget faktornya, mulai dari kualitas lemnya, kemudian cara pengaplikasiannya seperti apa, apakah sudah sesuai gitu ya, kemudian aplikatornya seperti apa, dan sampai barang ini jadi pun ditaruh di mana itu mempengaruhi. Apakah ditaruh di dekat kamar mandi, di tempat yang lembab, atau di dekat kompor gitu ya, yang suhunya panas, itu mempengaruhi juga sampai ke perawatannya pada saat produk ini sudah jadi dan dipasang. Produk HPL dari Taco ini bagian belakangnya itu sudah diamplas dengan grit 60 yang cukup kasar sehingga itu membuat lemnya itu lebih optimal nempel ke bidang belakangnya HPL dan ke multipleknya sehingga bisa dipastikan itu jauh lebih kuat dan lebih awet. Tetapi kalau memang ada HPL yang mengelupas, itu faktornya kan banyak banget ya, jadi tidak bisa ditentukan kapan dan berapa lamanya gitu. Kalau menurut saya solusi terbaik memang pencegahan. Jadi kita melakukan proses aplikasinya yang baik dan benar, pengelemannya, memilih material dan kualitas plywoodnya yang bagus dan rata, dan banyak faktor lainnya yang harus kita maksimalkan untuk mencegah terjadinya hal-hal tadi. Nah, terakhir kelima, ini paling banyak ditanyain oleh teman-teman, bagaimana cara membersihkan HPL
yang sudah dipasang maupun yang masih diproduksi. Nah, kalau misalkan yang sudah dipasang di rumah, sudah barang jadi, itu sebaiknya jangan menggunakan pembersih seperti thinner ataupun pembersih kaca ya, karena bisa merusak permukaan HPL-nya. Lebih baik menggunakan kain yang dikasih air hangat lalu kita bersihkan dilap-lap seperti itu aja. Itu bisa lebih membuat HPL-nya tahan lama, warnanya, motifnya, dan lain-lain. Tetapi bagaimana membersihkan kalau masih di workshop, di produksi? Misalkan terkena lem, terkena spidol, terkena selotip bekasnya, kemudian cat, atau habis ditusir seperti itu, bagaimana? Nah, ini solusinya, kita bisa menggunakan Taco HPL Cleaner, dan ini resmi dari Taco ya. Kalau sebelumnya saya biasanya menggunakan thinner sih, tapi itu terlalu keras, biasanya bisa merusak permukaannya. Dan cenderung bau banget kan, kalau dikirim ke klien harus kita bersihkan dulu atau didiamkan supaya thinnernya itu hilang. Nah, kalau pakai Taco HPL Cleaner ini, dia itu selain mudah untuk membersihkan material-material tadi seperti lem dan lain-lain, itu dia kan praktis banget ya. Bentuknya ada di kaleng seperti ini dalam bentuk spray. Kemudian dia ini juga tidak berbau. Nah, seperti apa cara menggunakannya? Oke, langsung aja kita praktekin. Nah, kalau teman-teman melihat di sini ada kotoran sisa lem ya di pertemuan ini. Nah, itu bisa kita coba mengaplikasikan menggunakan ini. Kalau di bidang permukaan yang lebar, kita bisa menggunakan langsung dari sini, atau di sini ada nozzle tambahan selang seperti ini ya. Jadi kalau mau ke bidang-bidang yang lebih sempit gitu bisa. Kita kasih cairan dikit aja lalu kita coba digosok-gosok. Nah, ini mampu menghilangkan sisa-sisa lem tetapi dia tidak merusak HPL-nya. Karena memang dia itu diproduksi menggunakan material bahan-bahan yang khusus, formula khusus, dan ini dari Taconya langsung gitu ya, dari produsen HPL-nya langsung. Nah, ini udah bersih dan dia ini tidak bau. Nah, ini lagi banyak banget di sini. Langsung kita lap-lap aja menggunakan kain. Nah, ini sudah hilang. Padahal lemnya menggumpal cukup banyak di sini tadi ya. Kalau masih kurang bisa kalian tambahkan. Nah, proses ini biasa saya lakukan ketika saya ingin mentusir sebuah produk. Jadi ini sudah saya berikan coakan miring, kemudian kita bersihkan sisa-sisa lemnya sehingga pada saat ditusir itu hasilnya bisa bagus karena tidak ada bagian yang menggumpal. Nah, di sini ada dua material, ini HPL putih dan ini melaminto. Ini sudah saya kasih spidol ya, coba kita bersihkan apakah merusak HPL-nya atau melamintonya. Nah, ini lumayan efektif untuk membersihkan ya. Selain dia ini tidak berbau, dia juga efektif banget membersihkan dan praktis juga. Yang pasti sih dia tidak melukai permukaan HPL-nya ya. Oke Sobat ABS, itu tadi adalah beberapa tips cara mengatasi kendala-kendala yang sering terjadi pada saat proses pemasangan HPL, mulai dari HPL yang bergelembung, bergelombang, berapa lama HPL ini memudar setelah terpapar sinar matahari, dan berapa lama HPL ini bisa mengelupas dari media tempelnya. Nah, memang tidak bisa dipastikan berapa lamanya karena banyak banget faktor yang mempengaruhi. Dan yang terakhir tadi kita juga belajar secara efektif bagaimana cara membersihkan sisa-sisa kotoran pada HPL, sisa-sisa proses pengeleman, bekas spidol, adanya cat, dan lain-lain ya. Mungkin sisa tusir juga. Kita tadi menggunakan Taco HPL Cleaner, ini adalah produk terbaru dari Taco. Ini efektif banget membersihkan sisa-sisa lem atau kotoran lainnya pada permukaan HPL, kemudian dikemas dalam kaleng spray seperti ini, jadi sangat ringkas, plus baunya juga tidak menyengat. Oh ya, kali ini saya kembali menggunakan varian terbaru dari Taco, yaitu HPL tipe Wood Grain Fine Textured. Ini adalah tipe TH5003NT Titan Oak. Dan kalau kalian belum tahu apa itu Taco, silahkan follow Instagramnya di sini. Kalian bisa tanyakan seputaran produk-produk yang mereka produksi, terutama untuk varian terbaru produk dari Taco, yaitu Taco HPL Cleaner ini. Oke Sobat ABS, terima kasih banget untuk kamu yang sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!